Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ya. Kita ke bahasan pertemuan kedua untuk materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke. Apa sih nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Yang pertama yaitu kita mengupas dari isi dari Pancasila ya. Isi dari Pancasila ingat kan? Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti hafal ya, jangan mentang-mentang libur jadi lupa deh sila-sila Pancasila. Oke, kita lanjut. Ya. Perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah sila pertama itu adalah mempunyai nilai pengakuan atas keberadaan Tuhan. Yaitu, Ibu jelaskan sedikit, Tuhan, keberadaan Tuhan di Indonesia kita harus toleransi. Karena di Indonesia itu tidak hanya ada satu agama, tapi ada 5. Tapi mereka sama-sama percaya adanya Tuhan, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik, Hindu, Buddha, ya. Terus yang kedua, sila kedua mempunyai nilai yaitu sifat keseluruhan budi manusia. Ini berarti adalah hubungan kita dengan manusia ya. Bahwa di dunia ini kita makhluk sosial, kita pasti membutuhkan satu sama lain. Terus yang ketiga, yaitu sila ketiga, mengatasi paham perseorangan atau golongan dan suku. Bahwa di Indonesia itu banyak banget keanekaragaman. Mulai dari suku, bukan hanya suku, mulai daerah aja beraneka di Jakarta aja mulai banyak dari Padang, banyak dari Jawa, banyak dari Sumatera. Itu menunjukkan kita harus menghargai antar golongan per daerahnya masing-masing. Itu ya. Terus yang keempat, sila keempat yaitu asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Di Indonesia terkenal banget dengan ciri khasnya musyawarah, yaitu untuk mengambil keputusan untuk mendapatkan mufakat. Itu pasti di Indonesia itu sering diadakan musyawarah, ya. Perkelompokannya di Indonesia, di kalian aja di dalam keluarga aja pasti kita ketika ada suatu masalah ingin menentukan putusan pasti dimusyawarahkan dulu antar keluarga. Betul kan? Betul. Contohnya kalian mau sekolah di mana nih? Kamu mintanya di ini, orang tua minta di ini, akhirnya dirundingkan, dimusyawarahkan, dipilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Gitu ya. Terus lanjut yang terakhir, sila kelima mempunyai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mempunyai makna adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Seperti lambangnya, lambang sila kelima, yaitu padi dan kapas, itu bermakna bahwa Indonesia itu makmur, kaya raya akan sandang dan pangannya. Dan itu pun merata, adil, dimanapun kita bisa mendapatkan hal itu. Kita saling support bahan makanan. Contoh ketika di daerah ini tidak ada, pasti kita ngambil dari daerah lain. Di kota ini nggak ada, ini kita ngambil dari negara lain. Itu kita saling support bahwa kayaknya Indonesia tentang sandang dan pangannya. Oke, dari pertemuan kedua, Ibu cukupkan sampai situ. Mudah-mudahan dari penjelasan Ibu tadi, kalian bisa memahami. Kalian setelah ini lanjut ke diskusi dan tugas di e-learning ya. Salam bahagia, selamat mengejarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.